cerita looping itu adalah cerita sebuah kisah di mana emosi itu nggak kamu terima gitu. Yang seharusnya naturalnya dia mengalir. Jadi pada saat kita melihat realita ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dua-duanya ini cinta karena ini cerita dualitas. Selama ini kita hanya pengennya yang enak-enak aja, bahagia diterima, senang diterima, punya pasangan diterima, dapat uang diterima. Nah, sisi lainnya yang versus dari itu biasanya kita tolak. Cerita looping itu adalah cerita di mana aliran ini yang harusnya mengalir, kamu rasakan, stay di rasa hati kamu untuk kamu rasakan, ini enggak kamu terima, kamu tolak, kamu dorong, kamu abaikan itu. Nah, looping adalah sebuah cerita di mana kamu mengabaikan rasa ini. Kamu tidak menerima rasa ini. Yang sebetulnya, naturalnya, dia harusnya kamu alami, kamu rasakan, kamu alirkan. Ketika kamu tidak terima, otomatis dia akan mencari jalan. Mencari jalan untuk kembali hadir dalam kehidupan kamu, dalam bentuk yang lain. Mungkin awalnya, loopingan itu powernya 1 nih misalnya. Tapi pada saat dia berjalan lagi untuk kamu kenali, untuk kamu terima, ketika kamu tolak, itu powernya menjadi 2. Atau powernya mungkin malah menjadi 10 gitu. Jadi sebetulnya solusi atau cerita looping ini adalah cerita emosi yang nggak kamu terima, lalu dia muncul lagi menjadi realita baru. Makin kamu nggak terima, dia munculnya makin muncul lagi, makin muncul lagi, makin muncul lagi. Jadi sebetulnya solusinya itu sangat gampang. Sangat gampang dan sangat simpel sekali. Energi-energi ini adalah diri kamu sebetulnya. Kesedihan, kemarahan, kecemasan, ini adalah naturalnya kamu sebetulnya. Cara menghentikan loopingan ini simple. Sangat simpel. 1, izinkan aja rasa itu ada. Misal, iya aku kesel. Atau iya nih aku marah. Iya aku kecewa nih, rasanya kecewa. Jadi solusi atas loopingan sebetulnya itu sangat simpel. 1, sadari. 2, terima. 3, izinkan dia mengalir aja. Lepaskan. Jadi solusi loopingan itu adalah rilis sebetulnya. Solusi loopingan itu adalah kamu duduk untuk merasakan penuh rasa itu. Dia hanya pengen kamu menerimanya dan merasakannya. Karena itu memang naturalnya seperti itu. Dalam arti kata gini, siapapun manusia yang hidup di dunia ini, jiwanya itu diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa sebetulnya. Rasa sedih, rasa senang, rasa punya, rasa hilang, rasa memiliki, rasa dihianati. Ya, rasa yang mix gitu dalam kehidupan ini. Ada senang, susah, sedih, takut, bingung. Nah, itu tuh udah satu paket kehidupan yang default kehidupan dirimu. Kamu harus melewati dan mengalami spektrum rasa ini. Tapi ketika ini terjadi dan kamu tolak, kamu benci, kamu mengabaikan atau udahlah aku lupain aja. Nah, di titik udahlah padahal kamu menekan rasa itu, kamu tidak menyadari untuk menerima rasa ini, duduk bersama rasa ini, disitulah cerita looping itu terjadi. Jadi buat aku, substansi dari looping itu adalah titik keindahan di mana sebetulnya momen itu, momen kamu bertemu kesadaran. Jadi cerita looping ini dalam kacamata aku, itu sama sekali tidak ada negatifnya. Tapi justru looping ini adalah cinta yang sesungguhnya cinta. Cinta yang betul-betul cinta, di mana kesadaran kita memberikan kita ruang. Memberikan kita ruang untuk memahami bahwa sedihmu juga cinta. Takutmu juga cinta, khawatirmu ini juga cinta. Di titik kamu menyadari bahwa realita hidup ini akan selalu membawa di dalam 2 cerita itu. Justru
cerita loopingmu ini ketika disadari, ini adalah momentum di mana kamu akan bertemu dengan identitas barumu. Kamu akan bertemu di dalam identitas barumu. Di titik kamu terjatuh, di titik kamu terpuruk, di titik kamu resah gelisah, di titik kamu kayak nggak ada harapan gitu. Egomu rontok, egomu drop turun. Kan kalau pada saat ngerasakan looping kan itu yang dirasain, bener nggak? Aduh, loopingan utang, loopingan ditinggalin pasangan, loopingan dikecewain misalnya. Itu kan rasa hati bener-bener kayak drop gitu jatuh. Tahu nggak teman-teman, di titik terendah egomu jatuh, bukankah di titik itu kamu ketemu kesadaran ya? Bukankah di titik itu kamu berhenti untuk berharap ke yang lain kecuali kamu lepasin semua dan berserah ya? Bukankah itu sebetulnya keindahannya teman-teman? Jadi looping itu adalah satu fase yang sadari sama teman-teman bahwa itulah gerbang menuju identitas baru. Loopingan itu gerbang menuju identitas baru. Kesimpulannya ada dua nih. Realita loopingan ini mau kamu terusin terjadi terus atau mau kamu beresin, mau kamu izinkan kamu sambut dan terima, izinkan kamu rasakan penuh rasa itu, lalu izinkan dia mengalir, karena hanya itu caranya hanya satu, akui rasa itu ada, dia cuma butuh diakui, rasa marahnya, rasa bersalahnya, rasa takutnya, rasa cemasnya, izinkan rasa itu kamu rasakan ada. Dia cuma butuh diakui bahwa rasa itu ada. Setelah kamu merasakan rasa itu ada, kamu duduk sama rasa itu. Izinkan tubuhmu mengalami rasa itu. Izinkan kamu mengalami rasa. Mungkin kamu butuh diem dulu untuk 1, 2, sampai 5 menit untuk melarutkan rasa itu. Jadi cerita looping itu sebetulnya cerita di mana ada satu momen kamu duduk menerima, dan itu adalah sebuah keindahan. Keindahan untuk kamu juga menyambut sisi lain daripada kebahagiaan. Dan di titik kamu menyadari bahwa ini juga cinta, loopingan itu selesai. Jadi ini sebetulnya cerita cinta yang ditolak, Mas Hendra. Cerita cinta yang nggak diakui gitu. Dan itu indah sekali ketika kamu memahami secara utuh dan tidak melihat lagi loopingan sebagai sesuatu yang negatif. Dan keindahannya ada di situ. Pokoknya bicara Bandan Revolution, bicaranya ujung-ujungnya udah jadi indah semua. Gimana dong? Semua selesai sama cinta. Coba teman-teman ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak? Ada sisi apa nih yang mau ditanyain? Memandang bencana dengan indah sih bisa itu. Iya itu tadi. Iya. Ini udah hukum keutuhan, Mas. Yes. Udah hukum keutuhan. Lanjut. Dan gini teman-teman, pahami pelan-pelan sama teman-teman. Asumsi adalah segalanya, ya. Realita hidup kita, apa yang terjadi nih Mas? Kita nggak bisa rubah Mas Hendra. Bencana atau temen protes, temen ngeselin, kita nggak bisa rubah Mas. Ketika ada kecelakaan atau whatever apapun itu di luar tubuh kita nggak pegang kendali itu Mas. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana respon dan sikap kita. Bagaimana kita meresponnya. Nah, bagaimana kita meresponnya, bagaimana sikap kita, itulah sebetulnya yang menjadi satu hal yang perlu kita gali lebih dalam. Asumsimu menciptakan realitamu. Oke. Sponsor sebentar. Asumsimu menciptakan realitamu. Mulai sekarang coba teman-teman stabiloin ya. Kasih garis bawah. Asumsimulah yang menciptakan realitamu saat ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau realitanya asik nih Mas Hendra nih, mau asik, seru, mantap, asik deh pokoknya. Kalau teman-teman besok atau lusa atau masa depanmu kamu pengen realitamu asik, seru, pahami pelan-pelan. Pahami pelan-pelan
bahwa realitamu saat ini dibentuk oleh asumsimu kemarin. Artinya, kalau besok mau bikin realita kita yang asik, berarti kita harus bikin asumsi saat ini yang seru dong. Yuk kita ciptain nanti tanggal 20. Di dalam realita yang seru. Dan itu bersama-sama kita buat asumsinya. Pecah itu. Gini, coba teman-teman pelan-pelan renungkan. Kita hidup di dunia ini, berjalan di dalam kehidupan ini. Usia kita mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40, mungkin ada yang di atas 50. Pertanyaannya, ketika kita menjalani hidup ini, satu, teman-teman udah tahu belum siapa diri teman-teman sebenarnya? Karena kalau teman-teman nggak tahu siapakah kamu sebenarnya, perjalanan hidup kamu pasti bakal terseok-seok. Kamu pasti akan menderita, melewati semua fasenya. Karena kamu berpikir, kamu punya banyak keterbatasan, banyak limitasi. Kamu akan terkukung sama diri palsunya kamu. Dan di mana kamu memfokuskan kepada sesuatu yang terbatas, disitulah energi akan mengalir dalam realitamu. Pasti penuh cerita, penuh konflik, penuh cerita yang super duper melelahkan dan capek gitu. Jadi bantu diri teman-teman sendiri untuk mengetahui siapakah dirimu. Itu satu. Kedua, Ronaldo aja Mas Hendra, pada saat mau tanding, dia harus tahu dong aturan main pertandingan sepak bola. Mas Hendra bisa kebayang nggak kalau Ronaldo bertanding, dia nggak tahu nih aturannya gimana tuh dalam permainan sepak bola. Kira-kira bakal gimana? Kartu merah, pelanggaran. Dia bakal menderita, dia nggak akan bisa happy dong. Kembalikan kepada kita. Di usia kita saat ini, teman-teman udah tahu belum bagaimana aturan sistem kerja semesta membentuk realitamu? Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Ini dari mana ya datangnya? Kenapa keuangan aku seperti ini? Ini kenapa ya realitanya begini? Kenapa bisnis aku gagal terus? Ini karena apa ya? Kenapa aku looping terus? Ini tuh sebabnya apa? Lalu kenapa anakku kok kayak gini? Ini kenapa? Realita terbentuk dalam kehidupanmu. Sudahkah kamu tahu jawabannya kenapa? Kalau belum tahu, tolong diri kamu sendiri untuk betul-betul bisa menyelami. Aku ada hidup di dunia ini. Aku harus tahu siapa diriku. Aku juga harus tahu bagaimana sistem kerja itu membentuk realitaku. Kenapa aku ada pasangan ini? Kenapa saldoku sebesar ini, sebanyak ini, atau mungkin kurang? Kenapa aku ada utang? Kenapa aku ada looping terus? Itu akan terjawab semua di tanggal 20 Desember 2025 di Bali. Untuk teman-teman yang bisa hadir, yuk kita kumpul bareng di sana. Kita akan bercerita sangat-sangat seru gitu. Nggak hanya cerita tentang kita bareng-barengan rilis nih. Ini aku mau kasih tahu sama teman-teman. Pada saat kita rilis sendiri, itu banyak sekali lapisan endapan emosi yang terurai. Tapi teman-teman bisa kebayang nggak? Jika kita rilis bersama-sama, dalam ruangan yang sama, dalam asa yang sama, dalam getaran yang sama, dalam kesadaran yang sama, dan kita berkumpul, bertemu 500 orang lebih di dalam satu ruangan yang sama. Itu vibrasinya akan seberapa besar itu. Powernya akan sangat luar biasa sekali untuk rilis. Tidak hanya dalam ruangan yang sama, tapi juga ada teman-teman yang juga live online gitu, di beberapa negara. Juga ikut menyaksikan. Feelingku dalam momen itu ini akan bisa lebih dari 500 orang. 500 sampai 600 orang bersama-sama serentak gitu. Dan seru banget ya kalau kita bisa menjadi satu bagian dari keindahan itu. Dimana secara massal kita akan dengan kesadaran merilis semua cerita, merilis segala emosi yang selama ini ada di dalam dirimu. Selama ini energi itu belum bisa mengalir natural. Dan itu kita akan sambut, terima, alirkan, larutkan, lalu lepaskan ke energi cinta tanpa batas. Itu
Itu persembahan terindah, teman-teman. Itu persembahan terindahnya kamu untuk dirimu gitu. Itu indah sekali, teman-teman. Itulah tanda kamu mencintai dirimu. Itulah tanda kamu mencintai kehidupan ini. Itulah tanda kamu mencintai dan bersyukur terhadap Tuhan yang telah memberikan kita hidup. Bukankah kita hidup dengan tubuh ini ya? Benar nggak, teman-teman? Kita hidup dengan tubuh ini. Bantu dirimu untuk lebih ringan, untuk lebih plong, untuk lebih bebas, untuk lebih betul-betul menyelami lagi gitu kebahagiaan dan kelimpahan sejatinya kamu yang sedari awal sudah selalu menunggu. Dia selalu memanggil untuk kamu datang. Kebahagiaan dan kelimpahan itu sudah ada dan tersedia gitu, dan dia selalu memanggil kamu, ayo hadir dalam kebahagiaan rasa ini, dalam kelimpahan rasa ini. Dan itu adalah state naturalnya kamu yang selama ini mungkin tertimbun sama lapisan endapan emosi yang gak pernah kamu lepas. Wah, seru teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu infonya yang Bali, bisa klik di link bio TikTok ya. Ya, dan juga deskripsinya YouTube Ngaji Roso. Ada di situ, teman-teman. Oke, kita lanjut Teteh. Oke. Pertanyaan kedua nih, TVB sering bilang emosi itu seperti alarm. Yes. Alarm apa yang sebenarnya sedang berbunyi dalam loopingan itu, Teh? Oke. Teman-teman, emosi yang muncul ya, tiba-tiba ke-trigger gitu kan. Emosi yang muncul dalam sebuah realita yang dihantarkan nih dalam kehidupan kamu. Kamu ke-trigger nih, ada emosi yang muncul. Itulah sebetulnya alarm, teman-teman. Alarm yang hendak mengatakan, halo, aku resah ini. Halo, aku rasa bersalah ini. Yang ada di dalam dirimu, yang bersemayam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam dirimu, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Bukankah di pagi hari kamu berdoa kepada Allah yang Maha Baik, berikan aku rezeki, berikan aku kelancaran, berikan aku kemudahan, berikan aku uang, berikan aku rezeki yang berlimpah gitu. Di dalam doa kamu itu, semesta melihat ada yang menyumbat, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, di mana rezeki, kelimpahan, kebahagiaan itu mau masuk, mau hadir dalam kehidupan kamu, mau kamu mengalami itu, tapi ada sumbatan. Jadi ini cerita emosi yang muncul jadi trigger. Ini cerita indah sebetulnya, Hendra. Cerita yang sangat indah. Keindahannya itu begini. Bayangkan sama teman-teman, tubuh kita ini adalah tubuh di mana dia menjadi saluran, ya. Dia menjadi saluran berkat naturalnya nih. Saluran berkat. Kita bayangkan saluran itu sebagai pipa gitu, Mas Hendra. Saluran tuh bayangin kayak pipa, Mas. Pipa ini menghubungkan antara kamu dengan Allah, dengan energi yang satu, energi kelimpahan tanpa batas. Naturalnya, saluran ini kalau lancar, Mas, dia terhubung sama kebahagiaan yang tanpa batas. Artinya kehidupan kamu tuh penuh kelimpahan, penuh kebaikan, penuh kesuksesan, penuh canda tawa, penuh gerai tawa yang luar biasa. Jika saluran itu bersih, Mas, ya, pipanya kalau bersih, ya, dia terhubung, Mas, dengan yang tanpa batas. Dia terkonek, Mas. Dari tubuh kita, saluran nih, dia terkonek ke energi yang tanpa batas. Energi yang tanpa batas itu, Mas, dia tempat semua potensimu ada. Kamu mau jadi apapun, itu salurannya terkonek. Nah, masalahnya, pada saat kita lahir, lapisan endapan emosi ada. Dia menjadi sumbatan. Bayangin saluran, lalu ada asap hitam atau sampah-sampah di dalamnya. Berupa kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebingungan,
rasa bersalah. Dia menjadi sumbatan. Jadi si pipa itu nggak lancar lagi, Mas. Dia kalau kayak pembuluh darah itu ada plak-plak. Kegambar ya, Mas? Ada plak-plak emosi gitu. Ada plak-plak yang tahunan dia ada di situ, plak-plak itu. Sehingga si saluran ini harusnya dia lancar dari sang sumber tanpa batas, sang sumber energi potensi tanpa batasnya kamu mau jadi apapun, duit berapapun kamu bisa dapat. Sehingga si saluran ini dari atas mau turun ke bawah, ini banyak plak, banyak sumbatan. Itulah lapisan endapan emosi. Nah, bagaimana pada akhirnya ini saluran bisa jadi bersih lagi, lancar nih, connecting atau terhubung nih si saluran. Ya kamu harus beresin dulu ini. Sumbatan ini harus kamu beresin dulu. Kalau enggak dia terhalang gitu loh. Itulah cerita emosi kamu ke-trigger. Itulah cerita looping. Jadi cerita looping Mas Hendra ini cerita kasih sayang, Mas. Cerita loopingan ini adalah cintanya Allah sama kamu. Dia hadir gitu loh. Untuk kamu kenali, halo saluranmu ada yang nyumbat. Ayo dong, duduk, larutkan. Bukan untuk dibuang loh, Mas. Ketika ada kemarahan, kebencian, rasa sedih, itu bukan, mana sedih, aku mau buang, aku mau lepas. Bukan seperti itu. Kalau cara melepas seperti itu tetap jadi looping. Itu tidak menyelesaikan. Melawan gitu ya. Itu melawan namanya. Kamu tidak ngalir, kamu tidak natural untuk menerima. Jadi gimana caranya? Pada akhirnya si sumbatan-sumbatan ini terlepas. Sadari dulu, Mas. Sadari dulu bahwa realita hidup ini ada dualitas. Ada kebahagiaan isinya cinta, ada kesedihan isinya cinta. Kesadaran inilah yang melarutkan, Mas Hendra. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Bahwa kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah cinta itu sendiri. Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah percikan cintanya yang di dalamnya selalu akan ada cerita itu. Ini udah satu paket timbel, Mas. Nggak bisa kita cuma pilih siang doang terang, malamnya nggak mau. Kenyataan itu sebetulnya yang harus teman-teman bisa melihat dalam sudut pandang yang betul-betul sangat luas di ruang kesadaran. Bahwa cerita loopingan, cerita trigger, ini adalah alarm cinta untuk kita duduk menerima rasa itu bahwa oke, jiwa ini memang harus merasakan semua spektrum rasa. Ada bahagia aku rasakan, ada sedih, ya memang kamu harus rasain. Untuk apa? Mas Hendra kebayang nggak? Kalau seandainya Mas Hendra hidup, di awal hidup Mas Hendra, sampai sekarang Mas Hendra bahagia aja terus, happy aja terus, banyak uang aja terus. Kira-kira kamu bakal punya empati nggak sama teman-teman yang susah? Bisa jadi enggak. Asli kamu pasti akan dingin. Iya. Karena kamu nggak pernah ngerasain rasa itu. Kamu nggak pernah mengizinkan tubuh kamu merasakan rasa itu. Tubuh merasakan semua spektrum rasa, itu yang muncul adalah kebijaksanaan, Mas, dalam hidup dia. Yang muncul adalah wisdomnya, bijaksananya dia dalam menghadapi hidup. Dan pada akhirnya akan ada toleransi rasa, akan ada empati yang besar. Empati tidak dihasilkan dari kebahagiaan, Mas. Tidak. Empati dan kebijaksanaan itu enggak lahir dari sesuatu yang lancar, bahagia, seru, cukup. Enggak. Empati, rasa, bisa merasakan perasaan orang, kasih sayang, itu lahir dari cerita penderitaan. Dari cerita sedih, dari cerita duka, dari cerita terpuruk, dari cerita nggak punya uang, dari cerita pilu, dari cerita nangis, dari cerita putus asa. Disitulah lahir kebijaksanaan. Disitulah lahir rasa hati bisa merasakan perasaan orang lain. Dan di dalam rasa-rasa yang looping itu, rasa yang gak enak itu, disitulah kamu akan bertemu pada identitas barumu.
identitas diri sebenarnya kamu. Jadi justru cerita loopingan itu, cerita sedih, cerita ke-trigger itu, itulah yang membuat kamu bertemu pada Tuhan yang sebenar-benarnya dalam ruang kesadaran. Dan itu indah banget. Masya Allah, teman-teman. Yuk kita bikin hidup ini lebih seru, boleh nggak sih? Nggak usah terlalu serius lah. Kesalahan terbesar manusia itu terlalu serius. Setuju. Masalah ini hidup udah terlalu indah gitu loh. Hidup udah terlalu indah. Mas Hendra, aku mau ngasih tips buat pakai filosofi gosok gigi. Wow, apalagi. Filosofi gosok gigi itu diperkenalkan oleh Neville Goddard dan gurunya Abdullah. Mereka berdua itu adalah bapak law of assumption, bapaknya hukum asumsi. Jadi filosofi gosok gigi ini bisa dipakai sama teman-teman yang belum daftar acara Bandan Revolution, baik yang online, baik yang offline kelas, ataupun yang acara siang dan sorenya, acara reuni Bandan Revolution. Tapi aku mau tahu dulu, mau dikasih tahu nggak caranya? Gimana nih? Ayo, Coba kita, komen dulu. ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau aku kasih tips nggak? Gimana caranya nih seru-seruan bisa ikut Bandan Revolution? Ada Yang yang belum daftar? Oh, mau semua teh? Mau, coba mau. Mana coba mau. Siapa yang mau? Ayo coba. Ada yang mau? Yang belum daftar. Kalau yang udah, ya udah. Nanti kita seru-seruan. Ini buat teman-teman yang belum. Ngajar Rasul baik banget ini. Mau semua. Mau kasih tau nggak caranya? Simple. Proses penciptaannya itu cuma 10 detik doang. Pakai filosofi gosok gigi. Mulai ntar malam teman-teman coba gosok gigi sebelum tidur ya. Kita praktekin. Caranya gampang. Pahami dulu teorinya. Gambarannya gini, Mas Hendra. Proses penciptaan itu terjadi pada saat pikiran sadar kita sedang terlena, sedang off. Pikiran sadar kita itu adalah pikiran yang selalu menganalisa, ya, yang selalu ngitung-ngitung, analisa, comparing. Pokoknya dia nganalisa deh. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh dia biasanya suka jawab, alah mana bisa, mana mungkin, nggak bisa kayak gitu, nggak masuk akal. Nah, ketika pikiran sadar kita lagi off, itu adalah momen kamu masukin apa yang kamu mau, lalu lepasin. Jadi rumusannya simple, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Caranya gimana?